Welcome to Voice of GCM as a prophetic voice for the end time church. Selamat datang saudara di dalam suara GCM, suara nubuatan buat gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam edisi suara GCM kali ini, saya akan membahas apa yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini buat gerejanya di Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa kebenaran selalu bersifat paralel. Apa yang terjadi secara jasmani itu juga yang terjadi secara rohani. Manifestasi-manifestasi secara fisik, secara jasmani yang kita lihat hari-hari ini, dengan tsunami, dengan berbagai macam bencana yang sedang terjadi di Indonesia, kita sebagai gereja Tuhan penting sekali coba untuk menangkap dan mendengarkan apa sebenarnya yang Tuhan sedang katakan buat kita semua, gerejanya yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu, saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara bersama dengan saya dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita akan menemukan di sana bahwa sebenarnya goncangan-goncangan yang terjadi bukanlah sesuatu yang seharusnya mengejutkan kita, dan bukan sesuatu yang membuat kita harus panik dan takut, sebab sebagai gereja, Tuhan telah menyatakannya terlebih dahulu kepada kita. Sebagai gereja Tuhan yang mempunyai telinga untuk mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini, kita semestinya dan seharusnya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, saya ingin bacakan mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Dikatakan begini, ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan sampai di tengah-tengah Tuhan sedang berbicara hari-hari ini, kita kedapatan bahkan Tuhan menemukan kita menjadi gereja yang menolak apa yang Dia sedang katakan. Bahkan lebih parah lagi adalah ini. Alkitab berkata umatku binasa oleh karena kurang pengenalan. Karena gereja tidak mendengarkan Tuhan. Karena gereja tidak punya telinga untuk mendengarkan apa yang Tuhan sedang coba katakan lewat semua peristiwa yang terjadi. Sehingga kita menemukan diri kita mati dalam kebinasaan karena kebodohan, karena kekurangan pengetahuan kita. Jangan sampai Tuhan menemukan kita menolak apa yang Dia sedang katakan dan menolak apa yang Dia sedang kerjakan. Sebab Dia berkata, sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi, yaitu para nabi yang diutus Tuhan, para rasul yang diutus Tuhan, para hakim, para imam yang diutus Tuhan, yang telah berbicara, coba menyuarakan suara Tuhan, coba menyampaikan kehendak Allah untuk umatnya, untuk bangsanya. Nah, kalau katakan kita menolak hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman di bumi, dikatakan tidak luput. Apalagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Siapakah Dia yang berbicara dari surga? Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika masyarakat mereka menolak suara kenabian, suara peringatan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama, orang-orang pada zaman Nuh, mereka menolak suara kebenaran yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah, seorang nabi yang bernama Nuh. Sebagai akibat dari penolakan mereka, mereka tidak luput dari kebinasaan, dan air bah pun menghanguskan mereka, menyapu mereka bersih, seperti apa yang terjadi di Aceh tanggal 26 Desember yang lalu. Tapi kata lebih dari itu, kalau kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, yaitu Yesus anak Allah, kita tidak akan luput. Ayat 26 Dia berkata demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya menggoncangkan bumi. Jadi gempa bumi dikatakan itu sebagai akibat dari suara Tuhan. Ingat peristiwa ketika Tuhan datang kepada bangsa Israel. Tuhan datang kepada bangsa itu ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Dan Tuhan turun di atas gunung Sinai. Dan ketika Tuhan turun menyatakan diri, memanifestasikan kehadirannya, apa yang terjadi dengan gunung tersebut? Dikatakan gunung itu berasap, ada api di atas gunung itu, seluruh gunung itu bergetar. Gunung batu yang besar seperti gunung Sinai itu bergoncang dan bergetar. Kenapa? Sebab Tuhan hadir, Tuhan memperdengarkan suaranya. Ada bunyi sangkakala, bunyi guntur, bunyi kilat sabung menyambung. Dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Tuhan berkata, Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan
bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi dia sudah memberikan sebuah peringatan tentang sebuah nubuatan apa yang akan terjadi, bahwa yang akan digoncangkan di hari-hari ke depan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga akan digoncangkan. Artinya suhu udara, temperature, atmosfer, akan terjadi keanehan-keanehan di atmosfer, di angkasa, di udara, di planet, di udara ini. Akan terjadi goncangan-goncangan. Tetapi sekarang yang memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Goncangan itu berbicara tentang suara Tuhan. Dikatakan suaranya Tuhan menggoncangkan bumi ini. Itu sebabnya hampir dalam semua pengalaman hamba-hamba Tuhan, pengalaman Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, ketika Tuhan menyatakan kedaulatannya, maka respon dari Yohanes adalah dia tengkurap seperti orang yang mau mati rasanya, seperti orang yang mati di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada orang yang bisa bertahan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini kita sebagai gereja Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Gempa bumi yang terjadi, tsunami yang terjadi yang telah menelan begitu banyak korban tanggal 26 Desember yang lalu. Gempa bumi yang terjadi Alor tahun 2004 di Nabire. Dan banyak lagi bencana-bencana yang telah terjadi menimpa atas bangsa kita. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang katakan? Apakah gereja mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan? Ini waktu di mana kita harus memasang telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang Tuhan coba katakan buat kita semuanya. Nah, ada beberapa hal yang saya percaya secara nubuatan ini yang Tuhan sedang katakan buat kita semua. Yang pertama adalah Matius pasal 24 ayatnya yang ke-7, dia berkata begini. Saya menuntun saudara lewat beberapa ayat untuk kita bisa mengerti secara nubuatan apa sebenarnya yang Tuhan sedang katakan dan apa yang sedang terjadi dalam waktu kita, dalam zaman kita sekarang ini. Nah, dalam Matius pasal yang ke-24 dikatakan di sana merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita langsung saja kepada apa yang dia sudah katakan. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi dalam persiapan menuju sebuah era baru, sebuah zaman baru, sebuah pemulihan secara total, maka goncangan-goncangan terjadi. Bahkan Yesus 2000 tahun lalu sudah menubuatkannya, bahwa akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan di berbagai tempat. Tapi Yesus peringati kita, dia berkata, itu baru permulaan. Kalau sekarang kita melihat gempa yang terjadi, tsunami yang terjadi di Aceh tanggal 26 Desember yang lalu, banyak kita mulai ketakutan. Banyak para saintis dalam keadaan bingung. Mereka sedang memprediksi, sampai-sampai langsung di Jakarta diadakan summit khusus membahas tentang tsunami ini. Karena semua mereka sedang ketakutan dan kebingungan apa yang sedang terjadi. Tapi Yesus berkata begini, itu baru permulaan. Goncangan, gempa, tsunami yang kita lihat, itu baru permulaan saja. Jadi jangan kita kaget sebagai gereja Tuhan ketika lihat itu terjadi, bahwa sebenarnya itu sudah diberitahu, itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Sebelum kedatangan Tuhan, dia sudah beritahu itu buat kita. Apa yang Tuhan sedang katakan? Sederhana sekali. Kedatangan Yesus Kristus sudah sangat dekat sekali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali buat gerejanya. Kedatangan Tuhan untuk gerejanya sudah di ambang pintu.
Nah, waktu saya berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, saya tidak bermaksud hanya kedatangan Yesus di udara, kemudian mengangkat kita gereja Tuhan, masuk ke surga, dan kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi lebih dari itu, saya selalu tanggap pengertian ini. Kedatangan Tuhan berbicara juga tentang lawatan Tuhan bagi dunia ini. Lawatan Tuhan bagi dunia, lawatan Tuhan bagi gerejanya, dan lewat gerejanya di atas muka bumi ini. Bahwa ini waktunya Yesus Kristus Tuhan yang tinggal di dalam gereja, yang tinggal dalam setiap kehidupan orang percaya, dia dinyatakan keluar, dia dimanifestasikan keluar. Sebab Kristus, dia di dalam kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan yang sedang ditunggu oleh kotamu, yang sedang ditunggu oleh bangsamu. Yesus Kristus, dia ingin datang, dia ingin melawat. Ini waktunya kita sebagai gereja Tuhan menyiapkan diri kita. Kalau Tuhan ingin melawat sebuah kota, kalau Tuhan ingin melawat sebuah bangsa, saya beritahu buat saudara, kira-kira bagaimana caranya itu akan terjadi? Oh ya, memang Tuhan bisa menyatakan diri. Tuhan bisa melawat sebuah kota dengan cara yang adikodrati, dengan cara yang supranatural, dengan cara yang luar biasa. Sebagaimana beberapa tahun yang lalu sebuah peristiwa yang supranatural terjadi di Jakarta, di sebuah daerah, di sebuah kota kecil pinggiran di Keramat di Jakarta Pusat, di mana wajah Yesus di sana nampak lewat dinding tembok dari sebuah rumah itu beberapa tahun lalu. Kalau saudara ingat itu, dan banyak orang dengan luar biasa sekali mereka bangga dan mereka datang ke sana. Bahkan beberapa akhirnya bangun mesbah di sana dan bawa lilin di sana. Beberapa orang mereka memberhalakan tempat tersebut dan mereka berkata sebuah fenomena yang luar biasa. Tapi saya beritahu kepada saudara, ketika saya lihat itu, saya berkata, saya justru sangat sedih. Saya menangis. Karena buat saya itu adalah sebuah hal yang sangat ironis sekali. Kenapa Tuhan harus datang lewat tembok? Kenapa Tuhan harus datang melawat sebuah kota, sebuah keluarga harus lewat tembok? Dan saya beritahu kepada saudara, kerinduan Tuhan untuk melawat sebuah kota bukan lewat tembok. Sebab Yesus Kristus bukan mati untuk tembok tersebut. Darah Yesus Kristus tidak datang mati tercurah untuk tembok tersebut, tapi Yesus Kristus mati buat setiap orang-orang yang percaya. Yang saya beritahu bahwa pergerakan yang terbesar ke depan adalah ketika Yesus Kristus dia melawat, Yesus Kristus dia datang lewat kehidupan orang-orang percaya. Lewat kehidupan gerejanya Yesus dinyatakan, dia ingin melawat kotamu, dia ingin melawat bangsamu. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Siapa saudara untuk itu? Tuhan ingin melawat ke saudara. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali. Kedatangan revival, kedatangan lawatan Tuhan yang terbesar sudah di ambang pintu. Selalu dalam sejarah selalu terjadi seperti itu. Bahwa setiap kali Tuhan ingin berbuat sesuatu dan melakukan lawatan-lawatan yang besar dalam sebuah bangsa, selalu dimulai dengan bencana, dimulai dengan goncangan-goncangan, dimulai dengan penderitaan-penderitaan yang kelihatannya sepertinya menggetarkan kita. Tapi kita sebagai gereja Tuhan tidak perlu gentar. Apa yang sedang terjadi? Tuhan hanya sedang berkata begini, aku akan datang kembali. Aku akan melawat bangsa ini. Aku akan melawat kotamu. Aku akan melawat keluargamu. Aku akan memulihkan keluargamu. Sebab Tuhan berkata, ini baru permulaan menjelang zaman yang baru. Ada sebuah era baru gereja. Ada sebuah era baru pemulihan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. So, siapkan diri saudara untuk itu. Nah, itu yang pertama yang saya ingin katakan kepada saudara. Lihat juga bersama dengan saya dalam Wahyu pasal yang ke-16. Lihat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Dikatakan demikian dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17-nya dia berkata, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Garis bawahi kalimat itu. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. Wow. Bayangkan ini, saudara. Kalau Yesus katakan itu baru permulaan menjelang zaman baru, dia beritahu di sini dalam Wahyu
Rasul Yohanes sudah memprediksi ke depan bahwa akan ada suatu gempa bumi yang sangat dahsyat dikatakan. Kalau gempa tsunami yang kita lihat menelan korban ratusan ribu jiwa di Sumatera, di Aceh secara khusus dan di Asia, itu menelan ratusan ribu korban dengan skala 8 sampai 9 skala sektor. Nah, saya beritahu buat saudara, Rasul Yohanes sudah memprediksi dan menubuatkan bahwa akan terjadi gempa bumi, dikatakan di sini sangat dahsyat sekali. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas muka bumi. Jadi coba kalau saudara mempelajari semua gempa bumi, bencana-bencana alam yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, Yohanes memperingati dan menubuatkan, dikatakan bahwa akan ada gempa bumi yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Manusia belum pernah lihat itu. Katakan demikian dalam ayat 18 lagi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu akibatnya ini, terbelahlah kota besar itu. Kota terbelah dua. Saya melihat foto-foto dari anak rohani saya yang baru pulang dari Banda Aceh. Bagaimana kota-kota rata, kota-kota yang padat penduduknya, seperti Malabo dan beberapa kota-kota yang dekat pesisir pantai di Aceh akibat tsunami kemarin. Itu rata dengan tanah, tinggal puing-puing. Tidak ada gedung yang berdiri lagi di sana, rata dengan tanah. Tapi ayat ini memberitahu akan ada gempa bumi satu kali kelak, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Bisa bayangkan, sebuah kota terbelah menjadi 3 bagian. Itu sebuah gempa yang luar biasa dan belum pernah terjadi. Belum pernah ada gempa bumi sehebat ini sehingga membelah sebuah kota menjadi 3. Terbelahlah kota itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Wow. Katakan sih. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan kaget. Kalau seperti tsunami kemarin, sebagian besar dari 8 bangsa, 8 negara yang kena gempa tsunami kemarin, dampak pengaruh dari tsunami kemarin, sebagian besar kalau dipelajari ada semua bangsa-bangsa negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. Menyembah berhala, Sri Lanka, India, Thailand. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Mereka tidak menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah pencipta dari alam semesta ini. Ada gempa bumi yang sangat hebat sekali. Saya beritahu buat saudara bahwa Dia sudah menubuatkan itu. Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kedatangannya sudah sangat dekat sekali. Bahwa Dia Tuhan dan tidak ada yang lain yang seperti Dia. Ini yang pertama, apa yang Tuhan sedang katakan lewat goncangan yang terjadi. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Dia akan datang kembali dengan segera waktunya, tidak akan lama lagi. Yang kedua, apa yang Tuhan sedang katakan hari ini lewat semua yang sedang terjadi adalah ini. Tuhan sedang berkata, periksalah pondasi kehidupan kamu. Periksalah kembali dasar-dasar kehidupan rohanimu, dasar kehidupan kekristenanmu, dasar gereja sedang digoncangkan hari-hari ini. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana diceritakan tentang ada 2 orang, yang satu adalah orang yang bodoh, satu adalah orang yang bijaksana. Kedua-duanya diumpamakan mereka sedang membangun rumah. Yang satu yang bodoh, mereka membangun rumahnya di atas dasar pasir. Tetapi orang yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Alkitab memberitahu dalam Matius pasal yang ke-7, dikatakan gelombang datang, angin ribut datang, badai datang, menerpa kedua rumah ini. Ketika selesai gelombang dan badai tsunami datang menerjang rumah ini, maka satu rumah dia tetap berdiri. Dan rumah itu adalah yang dibangun di atas dasar batu karang. Saya beritahu buat saudara bahwa Tuhan sedang berurusan dengan pondasi kehidupan saudara. Tuhan sedang berurusan dengan pondasi gereja hari-hari ini. Setiap hamba Tuhan yang membangun pelayanan di atas dasar yang salah, siap-siap saudara akan digoncangkan oleh Tuhan. Siap saudara yang membangun hidup kekristenan saudara dengan motivasi yang salah,
Kalau saudara mengikut Yesus dengan dasar pemikiran hanya supaya kaya, supaya sudah diberkati, toko sudah diberkati, saudara mengikut Tuhan, saudara melayani Tuhan oleh karena embel-embel berkat, dan pondasi saudara dibangun di atas dasar semua itu, saya beritahu kepada saudara, siap-siap saudara akan digoncangkan. Karena ketika badai datang, maka tidak akan ada yang tersisa dari kehidupan saudara. Tidak akan ada yang tersisa dari apa yang sudah bangun dari kehidupanmu. Tuhan sedang berurusan dengan dasar. Orang yang bijaksana, dikatakan dia membangun rumahnya di atas batu karang. Yang Yesus umpamakan orang yang membangun rumahnya di atas batu karang adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Orang yang bodoh adalah orang yang tahu firman, banyak mendengar firman, suka mendengar firman, ikut seminar di sana sini, ikut KKR di sana sini, training di sana sini. Tetapi satu yang mereka tidak lakukan adalah ini, mereka tidak melakukan apa yang mereka dengar. Orang yang bijaksana, dia mendengar dan melakukannya. Bangun pondasi hidupmu di atas dasar prinsip yang sederhana ini. Karena rumah yang dibangun di atas dasar batu karang itu sederhana sekali. Itu artinya adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Apakah saudara membangun hidupmu di atas firman? Apakah kau membangun hidup kekristenanmu di atas dasar kebenaran firman Allah? Sebab Yesuslah batu karang itu. Yesuslah dasar itu. Yesuslah fondasi di mana hidup kita harus dibangun di atasnya. Kita harus bangun hidup kita bukan hanya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita harus membangun hidup kita terus di atas dasar ketaatan kepada kebenaran itu. Ketaatan kepada kebenaran itu yang akan menentukan apakah kita berhasil atau tidak dalam hidup ini. Ketaatan kepada kebenaran itu senjata yang paling ditakutkan oleh iblis. Bahkan boleh saya katakan bahwa ketaatan kepada kebenaran itulah senjata yang paling dahsyat dalam peperangan rohani. Banyak orang menengking setan hampir setiap hari. Banyak orang dalam peperangan rohani tengking setan di sana sini. Pemetaan rohani, keliling, tengking setan, tengking roh jahat. Dari hidup seorang, dari desa tertentu, dari kota tertentu, dari bangsa tertentu. Tapi saya beritahu buat saudara, senjata yang paling dahsyat adalah ketaatanmu kepada kebenaran. Apakah kau hidup dalam ketaatan itu? Karena ketaatanmu lah itu yang akan menentukan apakah rumahmu roboh atau tidak. Ketaatanmu lah kepada kebenaran yang menentukan apakah bangunan yang kau bangun itu akan hancur dan tidak ada yang tersisa. Kalau melihat foto-foto dari tsunami kemarin, ada rumah-rumah yang bahkan dari pondasinya dia terbongkar. Ada rumah-rumah bangunan-bangunan yang terangkat dari sampai kepada pondasinya. Dan pondasi terangkat dan rumah bergeser sampai ratusan meter. Saudara, yang Tuhan sedang katakan hari ini buat gerejanya adalah ini. Periksa pondasi hidup saudara. Periksalah pondasi iman saudara. Periksalah, kalau sudah punya bisnis, coba periksa kembali bisnis saudara dibangun di atas dasar apa? Di atas kebenaran, di atas dasar ketaatan, komitmen untuk mentaati kebenaran, dan menegakkan kebenaran Allah. Ataukah kau membangun bisnismu hanya di atas dasar cari untung yang besar, apapun caranya, bagaimanapun caranya? Apakah itu tujuan saudara? Walaupun mungkin engkau membangun bisnismu dengan tujuan supaya engkau bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau cara engkau menjalankan bisnismu tidak sesuai dengan kebenaran, percayalah, siapkan dirimu untuk digoncangkan. Karena akan ada badai, akan ada tsunami yang akan menggoncang kehidupan ekonomi, kehidupanmu, bisnismu, dan keluargamu. Cek kembali pondasi bisnismu. Cek kembali pondasi keluargamu. Kalau saudara berkeluarga, mungkin hari-hari ini keluargamu sedang digoncang. Hubungan mulai retak suami istri. Mungkin pertengkaran yang terus-menerus sepertinya tidak pernah berakhir, perselisihan-perselisihan.
Cobalah berhenti sejenak dan periksa kembali dasar, pondasi hubungan suami istrimu. Cobalah periksa kembali dasar mengapa kau menikah, dasar kau membangun keluargamu. Apakah suami istri ketika engkau menikah dibangun di atas dasar kebenaran, dibangun di atas dasar engkau mentaati seluruh kehendak Tuhan dan kebenarannya itu. Karena hanya dasar yang seperti itu yang akan bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai yang datang dalam kehidupanmu pada hari-hari ini. Ini yang kedua yang Tuhan sedang katakan kepada kita gerejanya, kepada saudara para hamba Tuhan, dan kepada saudara para pengusaha-pengusaha. Periksa pondasi saudara, karena Tuhan sedang berurusan dengan dasar, dengan pondasi kehidupan saudara. Yang ketiga, yang Tuhan sedang suarakan, yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini, yang ketiga adalah ini: periksalah pekerjaanmu, periksalah pelayananmu. Dibangun dari dasar apa? Karena Tuhan dikatakan dia diumpamakan seperti api yang menghanguskan. Ibrani pasal 12 tadi, Tuhan datang seperti api yang datang untuk menghanguskan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, saya mengajak saudara melihat di sana dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Tuhan kita datang seperti api yang menghanguskan. Datang untuk menyucikan, datang untuk menguji, datang untuk memurnikan dan menyempurnakan apa yang sedang kita kerjakan. Dalam pasal yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua tadi Tuhan sedang berkata, periksa dasarmu. Tidak ada dasar lain yang telah diletakkan kecuali Yesus Kristus. Kebenaran. Dialah firman, dialah kebenaran. Bukan hanya dibangun di atas dasar Yesus Kristus, tapi harus dibangun kehidupanmu kalau kau ingin kokoh. Dibangun di atas dasar sebuah komitmen untuk mentaati Yesus, mentaati kebenaran secara total. Tanpa kompromi. Kalau kau ingin bertahan rumahmu. Lihat ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita bahwa bukan hanya kita perlu memiliki dasar yang benar, bukan hanya kita harus periksa pondasi kehidupan kekristenan kita, dan pondasi dalam kita membangun apapun dalam hidup ini. Tapi Paulus dia berkata sebagai seorang ahli bangunan, dia berkata, bukan hanya dasarnya harus benar Yesus Kristus, tapi yang kedua adalah ini, kamu harus memperhatikan bagaimana membangun di atas pondasi tersebut. Bisa saja pondasinya benar, bisa saja dasarnya Yesus Kristus, tapi kemudian dalam perjalanan ketika kamu membangun kehidupan ini, kamu tidak membangun di atas dasar, kamu tidak membangun dengan material-material yang bertahan dalam api pengujian, maka pada waktunya yang tersisa hanya tinggal pondasi. Kalau pondasinya dari batu karang, tapi kalau kemudian kau membangunnya, di atasnya kau membangun dengan jerami, kau membangun rumah yang terbuat dari rumput, kau membangun rumah materialnya dari kayu-kayuan, pondasinya batu karang, tetapi kamu membangun di atas batu karang tersebut material yang lainnya, kau membangunnya cuma kayu-kayu dan rumput dan jerami. Yang ketiup angin, dia akan terbang. Yang ketika badai datang, dia akan roboh. Ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba Tuhan. Saya khawatir pada hari terakhir nanti mereka akan menyesali. Karena pada hari terakhir nanti yang tersisa hanyalah pondasi saja. Oh ya, mereka masih tetap percaya kepada Yesus. Mereka masih tetap percaya kepada firman Tuhan. Tapi kemudian semua jerih payah,
semua usaha selama puluhan tahun setelah dia menjadi Kristen, setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, semuanya sia-sia. Sebab engkau membangunnya tidak di atas dasar. Kamu tidak membangunnya dengan menggunakan material-material yang bertahan. Tidak membangun hidupmu dengan material yang bertahan kekal pada saat pengujian itu. Yesus berkata, periksa. Karena api Tuhan datang untuk menguji, untuk menghakimi. Ada orang-orang yang membangun pelayanannya, membangun kehidupannya. Dia sudah mulai dengan benar. Dia sudah punya pondasi yang benar. Yesus Kristus, batu karang yang kokoh. Itu sebagai pondasi kehidupannya. Kemudian dalam perjalanan, dia tidak menggunakan material-material yang benar dalam membangun kehidupannya. Ada orang-orang yang membangun di atas batu karang dengan jerami, rumput kering, dan kayu. Maka ketika api datang, Tuhan yang adalah api menghanguskan. Dia datang untuk menguji setiap pekerjaan orang. Menguji setiap apa yang kita bangun. Menguji setiap karya kita. Menguji setiap pelayanan kita. Menguji setiap jeripaya yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Dia akan uji. Dan mereka yang membangun pelayanannya di atas dasar diumpamakan seperti jerami, rumput kering, dan kayu, pastilah akan terbakar habis. Karena itu bukan material yang tahan ketika api datang. Tapi ada orang-orang yang membangun hidupnya di atas batu karang. Tapi terus dia membangun di atas batu karang itu dengan bahan-bahan bangunan, dengan material bangunan, dikatakan yang dari besi, batu permata, perak, emas. Dia membangun kehidupan rohaninya, dia membangun bisnisnya di atas dasar motivasi yang murni seperti emas. Maka mereka bertahan. Bukan hanya fondasi mereka tidak goyah, tapi seluruh bangunan tetap kokoh berdiri ketika badai datang, ketika goncangan datang. Coba periksa pekerjaan saudara. Mengapa engkau melakukan apa yang kau lakukan? Ketika engkau berkhotbah, mengapa engkau berkhotbah? Apakah saudara berkhotbah untuk uang? Coba periksa hati saudara. Adakah kemurnian di sana? Adakah motivasi saudara benar? Motivasi saudara lurus? Ada banyak yang membuat Tuhan memulainya dengan benar, tapi kemudian akhirnya murtad di tengah jalan. Tapi akhirnya kemudian kecewa di tengah jalan. Tidak tahan terhadap goncangan, tidak tertahan terhadap konflik-konflik, tidak bisa tahan di dalam stres, tekanan-tekanan yang sangat kuat menekan kehidupannya dia. Sehingga dia bertahan hanya sebentar. Di tengah jalan dia gugur. Dia sudah memulai dengan roh, dengan motif yang benar, pondasi yang benar. Tapi kemudian dia mengakhirinya dengan daging. Putus di tengah jalan. Karena motivasi mulai bergeser, tidak menjadi murni kembali. Tuhan sedang berkata buat kita gerejanya, buat kita para pemimpin hari-hari ini, buat kita para pengusaha hari-hari ini, bukan hanya periksa pondasimu, tapi juga periksalah bagaimana engkau membangun di atasnya. Supaya jangan sampai pada hari penghakiman nanti yang tersisa hanya debu. Karena semua pekerjaan kita dibangun di atas dasar yang tidak kekal, yang tidak tahan terhadap goncangan, tidak tahan terhadap api penyucian itu. Tuhan sedang menyucikan gerejanya. Tuhan sedang menyucikan seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Karena Tuhan ingin supaya setelah kita berjuang, setelah kita melewati perjalanan kekristenan kita sekian puluh tahun, sampai waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak menemukan semua sia-sia. Yang tersisa hanyalah pondasi. Kita mungkin tetap masuk surga seperti dikatakan di sini. Tetap masuk surga, kamu tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jangan sampai seluruh jeripayahmu menjadi sia-sia. Jaga hatimu, periksa hatimu. Periksa material-material yang kau pakai untuk membangun. Ketika kau melayani, selalu periksa hatimu. Mengapa kau melakukan apa yang kamu lakukan. Itu yang ketiga yang Tuhan sedang katakan. Yang keempat yang Tuhan sedang katakan adalah ini buat gerejanya pada saat ini. Fokuslah pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Fokuskan hidup saudara pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Ibrani pasalnya ke-12 tadi yang kita baca, dia berkata, tujuan goncangan terjadi adalah ini,
supaya apa yang tidak tergoncangkan, dia tinggal tetap dalam hidupmu. Goncangan terjadi dengan tujuan untuk menguji, untuk membuktikan. Api hanya akan membuktikan. Kalau emas yang murni, dia akan semakin murni, membuktikan bahwa itu adalah emas yang murni. Emas yang murni tidak takut dengan api. Demikian juga orang Kristen yang punya pondasi yang benar, orang Kristen yang punya material-material bangunan yang benar, membangun hidupnya di atas dasar motivasi yang benar. Dia tidak takut dengan apa yang bernama api ujian. Dia tidak takut dengan apa yang bernama goncangan. Dia tidak takut dengan apa yang bernama badai, angin ribut, dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Dia tidak takut dengan semuanya itu. Sebab semua itu hanya akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gereja Tuhan, ini waktunya. Tuhan sedang menegakkan kerajaannya dalam hidup kita. Kerajaan manusia sedang digoncangkan. Bangsa-bangsa sedang digoncangkan. Semua struktur-struktur yang dibangun oleh manusia akan digoncangkan. Semua kerajaan lain, kerajaan denominasi, kerajaan organisasi-organisasi yang dibangun oleh manusia yang tidak berpegang teguh kepada dasar, yaitu kebenaran. Saudara akan lihat di hari-hari ke depan, itu akan digoncangkan. Karena Tuhan ingin supaya kita semua, anak-anak Tuhan, berfokus kepada satu hal, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berhentilah membangun kerajaanmu sendiri-sendiri. Berhentilah membangun kerajaan GBI, kerajaan GBDI, dan kerajaan denominasi saudara masing-masing. Ini waktunya kita membangun kerajaan Allah. Sebab hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena langit bumi akan lenyap. Hanya satu yang tidak akan tergoncangkan dan tidak akan lenyap, yaitu firman-Nya, kerajaannya. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Ketika hidup kita melekat kepada kerajaan itu, percayalah, kita tidak akan goncang. Saudara akan lihat goncangan-goncangan dalam banyak denominasi-denominasi dan organisasi gereja. Sederhana sekali. Tuhan hanya sedang berkata begini. Kalau denominasi itu goncang, karena memang Tuhan sedang membangun sesuatu yang tidak tergoncangkan. Tinggal apakah saudara mendengarkan suara Tuhan sekarang ini? Bukan denominasi digoncangkan, denominasi terpecah, kemudian membangun lagi denominasi yang lain. Tuhan gak ingin kalau kerajaan gerejamu, tahtamu, jabatanmu digoncangkan, kemudian kamu mengejar jabatan yang lain. Tuhan tidak ingin kalau kerajaan denominasimu digoncangkan dan terpecah-pecah, perpecahan terjadi, kemudian kamu membangun kerajaan denominasi yang lain. Tuhan ingin saudara membangun kerajaannya. Jadi people of the kingdom. Jadi orang-orang yang berfokus kepada kerajaan. Dengan nilai kerajaan membangun hidupmu. Dengan mental kerajaan ketika kau melihat gerejanya. Tuhan selalu berbicara sepanjang Injil. Berbicara tentang kerajaan. Tahukah saudara kata denominasi tidak pernah ada dalam Alkitab? Tahukah saudara bahwa kata gereja, bahkan gereja yang kita pikir sekarang ini, dalam Injil Matius hanya pasal 16 dan pasal 18. Tapi baca sepanjang Injil Matius, saudara akan temukan puluhan kali kata kerajaan, kata kingdom, kingdom, kingdom. Kerajaan Allah diumpamakan, kerajaan Allah seperti. Itu berbicara tentang Tuhan sebagai raja segala raja. Pemikirannya dia adalah ini, membangun kerajaan di atas muka bumi ini. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat yang terkenal. Dia berkata, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of this thing will be added unto you." Cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ayat itu tidak mengajar kita untuk jadi orang pemalas. Ayat itu tidak mengajar kita untuk tidak bekerja. Ayat itu hanya berkata begini, jangan cari pekerjaan lebih dulu. Jangan cari tambahannya terlebih dahulu. Jangan cari uangnya terlebih dahulu. Yang perlu kamu cari terlebih dahulu ini, kerajaan Allah, kehendak Allah, pemerintahannya, otoritasnya. Fokus jadi orang-orang yang mencari kerajaan. Maka ketika engkau berfokus pada kerajaan itu yang tidak tergoncangkan,
Maka dia berkata, semua yang lain. Apa yang lain? Apa saja? Pasangan hidup, uang, bisnis, pekerjaan, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara jadi orang-orang yang sadar, saudara ini orang-orang yang melekat kepada kerajaan, saudara sedang melekat kepada sebuah sumber yang tidak pernah habis. Saudara sedang melekat kepada sumber kuasa, sumber otoritas yang tidak pernah berhenti. Sumber supply, sumber kecukupan dan kelimpahan yang tidak pernah habis dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia berkata, yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu. Jadi yang keempat, Tuhan sedang berkata gini, fokuslah kepada kerajaan itu. Carilah kerajaannya terlebih dahulu. Dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang kelima, yang Tuhan sedang katakan buat saudara, buat gereja Tuhan sekarang ini, di tengah-tengah goncangan yang kita lihat di Indonesia hari ini, bahkan di bangsa-bangsa, Tuhan sedang berkata, tuaian yang besar sedang ada di depan matamu sekarang ini. Kalau saudara bertanya, what time is this? This is harvest time. Ini waktu tuaian. Yesus memandang dengan penuh belas kasihan, dia berkata bahwa tuaian sudah menguning, tapi penuainya sangat sedikit sekali. Fokuslah kepada tuaian. Ini waktu di mana kita akan menuai. Dan ingin saudara perhatikan beberapa hal ketika kita berbicara tentang tuaian. Yang pertama adalah ini. Tuhan berkata, ini nubuatannya adalah kamu akan menuai, tetapi di tengah-tengah kesukaran. Kamu akan menuai, tapi di tengah-tengah penderitaan. Tidak ada orang yang menuai sambil duduk santai. Tidak ada. Ketika orang dia menuai, maka dia harus turun ke sawah. Dia harus turun dengan kotor-kotor. Dia harus menggunakan pakaian yang praktis, pakaian yang kontekstual, untuk dia bisa turun ke sawah. Mungkin tangan akan luka-luka, karena dia akan kena benda-benda tajam. Itu kita bicara tentang tuaian, kita bicara tentang penderitaan. Kita sudah sangat terbalik sekali sekarang ini. Kita mengharapkan tuaian yang datang kepada kita. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Tuaian sudah menguning, pekerjaannya sangat sedikit. Pekerjalah yang harus pergi ke ladang tuaian itu. Bukan tuaian yang datang kepada pekerja-pekerjanya. Itu pemikiran yang sangat salah sekali. Itu sebabnya, kalau saudara mungkin dengar, di gereja selalu berkata, siapa yang baru pertama kali hadir, silakan bangun berdiri. Mungkin sudah waktunya kita hentikan kata-kata seperti itu. Kita berpikir dengan cara seperti itu, kita mendapatkan jiwa-jiwa baru, kita akan menuai jiwa-jiwa baru. Tapi yang terjadi adalah perpindahan-perpindahan. Karena orang berdosa tidak suka datang ke gereja. Kita yang harus datang di mana orang berdosa itu berada. Kita akan menuai, tapi di tengah-tengah kesukaran. Kita akan menuai di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya. Siapkan diri saudara untuk itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah ini. Kalau bicara tentang tuaian, kita harus memahami waktu Tuhan untuk menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Kita harus menjadi orang-orang yang punya pandangan profetik yang tajam seperti Ishakar, yang punya pemahaman tentang waktu dan saat, sehingga tahu apa yang harus kita kerjakan. Saya temukan hari-hari ini bahwa menuai jiwa-jiwa tidak terlalu sulit seperti yang kita pikirkan. Karena tuaian memang sudah menguning. Cuma dibutuhkan adalah pekerja-pekerja yang memahami akan waktu Tuhan. Pekerja-pekerja penuai-penuai yang mengerti akan waktu profetik Tuhan untuk menuai tuaian yang sudah siap untuk dituai. Pahami tentang waktu. Belajarlah mengenali waktunya Tuhan untuk menuai. Berikutnya adalah ini. Siapkan lumbung. Siapkan lumbung-lumbung untuk dituai. Untuk menyimpan tuaian tersebut. Tuhan tidak suruh kita bangun gudang. Tuhan tidak suruh kita untuk bangun gedung yang berlantai 12 untuk menyimpan tuaian tersebut. Tuaian harus ada di lumbung. Siapkan lumbung. Apa lumbung yang saya maksudkan di sini? Lumbung di sini adalah keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga akan menjadi pusat tempat di mana tuaian dibawa masuk di sana. Tuaian-tuaian dimuridkan, tuaian-tuaian dilepaskan, tuaian-tuaian disembuhkan. Saya beritahu buat saudara, ke depan tuaian akan terjadi banyak dalam rumah-rumah, dalam keluarga-keluarga, dalam hubungan-hubungan yang dibangun antara orang Kristen dengan orang-orang berdosa, dalam sebuah pola kehidupan sehari-hari.
Sudah siapkan lumbung saudara? Buka rumah saudara. Buka pintu hati saudara. Buka kulkas saudara. Buka dapur saudara. Undang orang berdosa masuk ke sana. Itulah lumbung-lumbung di mana tuayan harus dibawa masuk di sana. Dimuridkan, dibesarkan, dididik, bertumbuh, dan dilatih untuk jadi penuai-penuai lagi. Siapkan lumbung-lumbung saudara. Kalau seluruh kota di mana saya tinggal setelah 3 bertobat, 300.000 jiwa, tidak ada gedung yang cukup besar untuk menampung 300.000 tuayan ini, panenan ini. Di mana mereka akan ditampung? Apakah kita sibuk membangun gedung gereja 300.000 jiwa? Sekira tidak. Karena pola Tuhan bukan seperti itu. Siapkan lumbung rumah saudara untuk menjadi tempat tuayan. Dibawa masuk, dipanen, dimuridkan dan bertumbuh di sana dan dilatih untuk menjadi penuai kembali. Itu lumbungnya. Yang berikutnya adalah ini. Kamu akan menuai bersama-sama. Kamu akan menuai bersama-sama. Menuai dalam sebuah kerangka jaringan bersama-sama, bekerja bersama-sama dalam sebuah pergerakan. Itu sebabnya para pemimpin gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ini waktu untuk kita membangun jaringan, membangun kerjasama, membangun sinergi, kesatuan antara semua elemen unsur tubuh Kristus di kota saudara. Ini waktu di mana seluruh unsur dalam tubuh Kristus, dimulai dari politician, mulai daripada entertainer, para pengusaha, para pendidik, mereka terlibat semua yang dipakai Tuhan sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Karena tidak akan cukup penuai. Nggak ada satu gereja besar yang bisa menangkan satu kota. Walaupun jemaatnya 12.000. Tapi ketika semua orang kudus dalam sebuah kota, bergerak bersama-sama menuai, itu akan merupakan pergerakan terbesar. Bangun jaringan, bangun kerjasama. Buka dirimu, jangan eksklusif lagi. Serahkan dirimu kepada orang lain. Dan mulai berkati gereja lain. Gandeng tangan bersama-sama, yuk kita menuai kota ini. Kita menuai jiwa-jiwa bersama-sama. Dan yang terakhir adalah ini. Imani ini yang terakhir. Imani untuk malaikat-malaikat Tuhan di hari-hari terakhir terlibat dalam penuaian. Malaikat-malaikat Tuhan dalam Matius pasal yang ke-13. Saya ingin lihat sebagai ayat terakhir. Matius pasal yang ke-13. Saya excited sekali karena kita tidak sendirian menuai. Dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-36, mulai di sana. Ini janji Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepada, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih jahat, benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Kita sedang hidup di akhir zaman. Waktu menuai adalah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Waktu tuaian adalah akhir zaman. Dan Yesus berkata, para malaikat-malaikat di akhir zaman akan terlibat dalam penuaian ini. Siapa saudara? Saudara tidak menuai sendiri. Para malaikat pun akan menuai bersama-sama di hari-hari terakhir ini. Wow, bayangkan. Ada suku-suku di pedalaman Papua. Ada suku-suku di pedalaman Afrika di sana. Yang mungkin kita berpikir bagaimana caranya mereka bisa dengar Injil. Hei, tidak usah khawatir. Ada malaikat-malaikat yang bekerja. Yesus di hari terakhir dia berkata, aku akan utus para malaikatku untuk menuai tuayan-tuayan. Kamu lakukan bagianmu sebagai gereja Tuhan untuk menuai. Tuhan akan kirim malaikatnya untuk melakukan bagiannya. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, para malaikat akan mengerjakannya.
Mari kita berdoa bersama-sama, sepakat bahwa ini waktunya kita menuai bersama-sama. Ini suara Tuhan bagi gerejanya. Amin, saudaraku. Ada 5 hal yang sudah sampaikan. Yang pertama tadi adalah waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Siapkan diri. Kota-kota siapkan diri. Karena Tuhan datang lewat gerejanya untuk melawat kota saudara, bangsa ini lewat gerejanya. Lawatan terbesar Tuhan untuk kota adalah ini. Ketika gereja Tuhan bangkit dalam sebuah kota, menjadi agen untuk menjadi suara Tuhan bagi kota tersebut. Yang kedua adalah periksa fondasi hidup saudara. Yang ketiga, periksalah material-material. Bagaimana engkau membangun di atas fondasi kehidupan saudara. Supaya jangan sampai pada hari penghakiman dan goncangan itu, yang tersisa hanya fondasi, dan semua jerih payahmu puluhan tahun membangun hidup dan pelayanan, semuanya sia-sia dan musnah. Ini keempat, fokuslah pada kerajaan itu yang Tuhan sedang katakan. Karena dia sedang membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam dirimu. Dan yang kelima, waktu tuaian telah tiba. Ini waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, mau berdoa. Berdoa buat semua yang sedang mendengar dan melihat ini Tuhan. Kita berdoa supaya mereka dapat mendengarkan dengan jelas suara Tuhan. Suara nubuatan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi di tahun 2005 ini. Dan kami mengimani dan mempercayai Tuhan, tahun 2005 merupakan tahun tuaian yang besar. Bahkan bukan cuma kami yang terlibat dalam penuaian, tetapi para malaikatmu Tuhan Yesus. Utus malaikatmu ke seluruh suku, provinsi, bangsa, bahkan bangsa-bangsa di dunia untuk terlibat dalam penuaian yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, berkati semua yang sedang mendengarkan ini. Pondasi-pondasi yang salah, Tuhan saat ini perbaiki. Bahan-bahan bangunan yang salah, motivasi yang salah, Tuhan ubahkan sekarang ini. Yang kami punya mental denominasi, ubah menjadi mental kerajaan. Kami mulai fokus kepada tuaian yang Tuhan sedang lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.